Kelapa merupakan buah dengan sejuta manfaat. Buahnya memiliki daya guna yang tinggi, airnya mengandung banyak zat positif untuk tubuh. Sabutnya bisa digunakan sebagai alat kebersihan, hingga yang terakhir, batoknya pun bisa digunakan untuk berbagai kerajinan. Nah, yang terakhir ini akan saya hadirkan dalam Urban episode kali ini. Kayaknya langsung samperin aja nih. Kebetulan lagi asik. Permisi. Ya. Halo Bapak, Halo. saya Febri dari Urban, dengan Pak siapa Pak? Oh, Bajuri. Pak Bajuri. Ya. Bapak lagi ngapain nih Pak? Lagi bikin sendal. Oh gitu. Boleh duduk saya Pak? Boleh, silakan duduk deh. Ya. Wah, lagi bikin sendal Pak. Kok Ya, kecil sekali, sendal coba Pak. kecil gitu. Lucu banget nih. Wah, kayaknya saya harus ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Bajuri. Boleh ya? Boleh, bisa. Nih, sebenarnya saya sapa dulu ya di rumah nih Pak. Ya. Halo, masih bersama saya di Urban dan masih di Kota Bogor. Saya akan terus mengajak Anda untuk menikmati berbagai pesona yang ada di Kota Bogor. Nah, kebetulan nih sekarang saya sudah bersama dengan Pak Bajuri, di mana beliau ini adalah pengrajin dari batok kelapa. Wah, ini udah langka nih Pak ya? Iya, Nah, betul, tahu Mbak. seperti apa? Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Pak Bajurinya. Bagi pengrajin seperti Pak Bajuri, batok kelapa merupakan media yang tepat untuk menuangkan ide. Pak Bajuri, ini Ya. kan tadi yang saya lihat lagi bikin sendal nih. Iya, betul, Mbak. Ini bahan dasarnya batok kelapa, Pak? batok kelapa. Oke, Bapak sudah sejak kapan, Pak, jadi pengrajin batok kelapa nih, Pak? 2002 udah ini, Mbak. Oh, udah 10 tahun ya, Pak ya? Iya, 2002. Oke, dapat dari mana nih batok kelapanya nih, Pak? Batok kelapanya dikasih, Mbak, atau limbah gitu loh, Mbak. Oh, limbah alam. Oh. Limbah bekas ini parutan kelapa dikasih, Mbak. Nah, Pak Bajuri ini awalnya bagaimana, Pak? Kok bisa punya inspirasi untuk menjadi pengrajin batok kelapa nih, Pak? Begini, Mbak, pertama saya dikasih kelapa, Aha. dikasih kelapa 1 butir lah gitu. Tapi saya mau dibelah atau mau dibuat ini sayang gitu. Saya baru inspirasi punya buat manggis lebih bagus. Nah, makanya saya bikin kayak manggis-manggisan begitu tuh. Manggis-manggisan Mana ini kayak yang- gini ya? gitu, Mbak. Kelapa jadi manggis, lucu juga. Oke. Gitu. Pertama itu, Mbak. Mm-mm. Terus ada eksportir. Mm-mm. Ketika Mbak Abah lihat bikin yang begini, dia ambil dari Bapak. Oh, gitu. Jadi 2002 tuh sama ini saudara Ewa satu lagi ada, dia lagi ini kita bikin. Dia yang bawa keluar, Mbak. Tadinya ASEAN, akhirnya Eropa sama Afrika. Bahkan Terakhir Eropa dan 2004. Afrika pun sudah mengakui hasil karya Bapak ini ya? Iya. Luar biasa banget. Ini Di dalam benar-benar negeri limbah belum, alam Mbak. luar biasa. Di dalam negeri baru-baru ini aja. Oh, gitu. Luar negeri baru-baru ini ya? Meski produk ini dibuat secara handmade, tapi nilai fungsi dan nilai dekoratifnya mampu menjadikan batok kelapa sebagai item yang diminati. Nah, Bapak, untuk membuat satu buah manggis kelapa ini atau dengan yang seperti ini Daunnya. butuh waktu berapa lama, Bapak? Kalau 2 jam sih bisa. Wow, 2 jam? Soalnya ininya, Mbak, pakai alatnya ini masih manual. Masih manual. Oke, apa aja nih Pak alatnya Pak yang Pakai manual itu Pak? kikir. Pakai Sama- kikir, lalu pakai rempelas. Udah pakai amplas. Oke. Itu gergaji itu. Oke, ini cuma bisa itu. bisa mengkilat seperti ini diapakan nih Pak? Ini dicat dulu, Mbak. Dicat cat. dasar terus pakai ini oke. mengkilat itu. Oke. Oke, jadi memang dasar utamanya adalah karena Bapak menyayangkan kalau misalnya limbah alam ini dibuang ya Pak ya? Dibuang. Selintas usaha kerajinan ini mungkin hanya akan terlihat sebagai hobi. Tapi dengan kesungguhan yang dimilikinya, Pak Bajuri beserta karyawan lain yang membantunya mampu menjaring banyak konsumen. Nah, biasanya nih yang datang ke sini memesan atau bagaimana nih Pak? Baru-baru ini Bapak masukin ke Dekranasda, Mbak. Baru Dekranasda banyak yang ini ke sini. Yang datang yang dari Oke. Jakarta, ibu-ibu banyak yang datang ke sini, Mbak. Makanya saya yang susahnya, Mbak, nggak ada yang kerjanya. Oh, gitu. Ya, kerja Cuman masih- seorang ini aja dibantuin Mas Sendiri, aja nih, di- berdua masih aja. Ini. Oh, gitu. Jadi Bapak ini sebenarnya masih kekurangan tenaga kerja gitu ya, Pak? Tak ada yang tak mungkin dengan sebuah kesungguhan. Peribahasa itulah yang rasanya pas disandangkan kepada Pak Bajuri. Dengan kemahirannya, sampah buangan dari para pedagang kelapa disulapnya jadi aneka replika yang digemari bahkan oleh konsumen mancanegara. Oke, Bapak bisa diceritakan, tadi kan sudah ada alatnya gitu Pak ya. Prosesnya seperti apa sih Pak untuk membuat seperti ini gitu dari batok kelapa yang masih mentah lalu yang menjadi tua. cantik kayak gini nih. Kita ini dulu, Mbak.
lihat postur itunya, postur bulat Bentuknya apa ya? enggak, buat Oh, apa. oke. Kalau seandainya bulat, buat buah gitu, buat manggis. Kalau buat bulat gitu, kalau itu buat manggis. Kalau seandainya agak gepeng, apa ini kita buat sebelah-sebelah kayak Oh, begini, kayak Mbak. asbak ini ya? Kayak Oh, asbak. oke. Apa? Proses selanjutnya apa lagi nih, Pak? Dicat, Dicat ya? Jadi dipotong, dipotong. terus dicat, lalu terakhirnya dihias dipakai ini. Dilem. Dilem. Oh, menggunakan lem ya? Lem. Ini sebenarnya suatu hasil karya yang sangat sederhana sekali, Sederhana, memanfaatkan hasil Mbak. limbah alam. Awalnya terinspirasi dari karena tidak ingin membuang limbah alam begitu saja. Dan yang luar biasa banget, Pak Bajuri sudah berhasil Keluar. membuat ini dikagumi sama banyak orang ya Pak ya, Ya. sampai ke luar negeri. Luar Ya. biasa banget. Keterbatasan tenaga yang dialami Pak Bajuri sejatinya bisa dimaklumi. Pasalnya, kita tidak pernah menemukan adanya pembelajaran secara formal tentang pembuatan produk yang sejenis ini. Nggak terbayangkan ya dari limbah rumah tangga seperti ini yang biasanya kalau misalnya kita hanya membeli buah kelapa dan kita menikmati sari dan dagingnya, ternyata nih sama Pak Bajuri bisa dihasilkan suatu karya indah yang cantik seperti ini nih. Luar biasa banget ya Pak ya. Iya. Oke Pak, ini kan udah banyak nih bentuk-bentuknya ya Pak ya, Iya. mulai dari apa nih? Ini apa nih Pak? Ini buah, apa Buah, nih? tapi yang Ini berdaun buah gitu. ya, lah. oke, Nah, ada berdaun. juga Manggis. asbak, ada manggis, ada juga yang kecil-kecil tadi kayak sendal gitu kan. Nah ini apakah setelah ini Bapak ada inspirasi lagi untuk membuat aneka bentuk yang lain nih Pak? Ya mungkin juga Mbak, ntar kalau mungkin ada pikiran saya buat bikin yang baru, kita bikin yang baru bisa. Oke. Ada bikin ini apa, garukan. Oh gitu. iya, ini kayaknya ada Ada. yang lucu nih, saya lihat ada yang unik nih di sini. Itu Kecil sekali ini. kecil itu Mbak. Wah, ternyata luar biasa sekali Pak Bajuri. Dan saya melihat hasil karyanya, kerajinan batok kelapanya ini banyak sekali dan sudah diakui se-ASEAN dan juga Eropa bahkan Afrika. Luar biasa banget. Nah kalau gitu sekarang saya penasaran, saya akan coba untuk terjun langsung merasakan bagaimana nih ngebuatnya. Tapi kalau gitu nggak apa-apa ya, boleh Pak ya? Nggak boleh, silakan. Benar, Pak? Ya, silakan. Boleh kalau gitu sama Pak Bajurinya. Nah kalau gitu di rumah jangan kemana-mana, tetap di Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda dengan pesona lain yang nggak kalah serunya.